Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar dari Sistem Informasi ingin menjelaskan tentang luas komunikasi data dan jaringan komputer. Dosen pengujinya itu Pak Novidia Natasha Skom MMSI. Soal yang pertama, jelaskan mekanisme komunikasi antar FTP server dengan klien. FTP yang biasa disebut File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirim file ke komputer download atau mengirim file ke server yaitu upload. FTP saat ini dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke sub-jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsikan non-fisik atau ID untuk menjaringan sub-fisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dan jaringan multi. Mengapa harus melakukan subnetting? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting. Di antaranya, untuk mendefinisikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. 2. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda dari setiap network memiliki address network yang unik. 3. Meningkatkan security, mengurangi terjadinya konfigurasi akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Contoh kasus subnetting yang terjadi dengan subnet network address. Subnetting pada FS kelas A. Kelas A di okta 2, 3, dan 4. 3 okta terakhir. Kemudian subnet mark yang dimasukkan digunakan untuk subnet kelas A adalah sebuah subnet mark dari CDR 8 sampai 30. Analis 10.0.0.0 beralih kelas A dengan subnet mark 16, berarti perhitungan jumlah subnet 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 diambil 2 sama dengan 65534 host. Blok subnet sama dengan 256 diambil 251 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0,1,2,3,4, ITS. Kita masuk ke nomor 3. Beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Definisi cloud computing. NIST definisi cloud computing sebagai sebuah model untuk kenyamanan akses jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis dengan usaha manajemen yang minimalis atau integrate dengan penyediaan layanan. Karakteristik cloud computing. Resource pooling, sumber dari computing, stock, CPU, memori, network, bandwidth, dan lain sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan service konsumen dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk cukup kebutuhan. Cloud network akses kapasitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation. Measured service tersedia dari layanan untuk mengoptimalkan dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini kita bisa melihat beberapa resource komputasi yang telah dipakai seperti bandwidth, stock, processing, jumlah penggunaan aktif, dan lain sebagainya. Layanan monitor ini sebagai bentuk transportasi antara cloud proving dan cloud consuming.
Rapid Electrical Capabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer. Secara dinamis berdasarkan kebutuhan cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasa tidak terbatas dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Self-service cloud consumer bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Oke, kita masuk ke nomor keempat. Beri penjelasan lengkap terkait gangguan sistem keamanan berikut ini: hacking, phishing, event carding. Hacking atau hacker adalah kegiatan pencurian privasi dengan cara meretas program komputer milik orang atau pihak lain. Akan tetapi, meski tergolong satu tindakan kejahatan, hacking sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu baik dan buruk. Hacker baik adalah hacker mengamat keamanan suatu program milik orang lain. Apabila ditemukan celah, hacker tersebut segera memperbaiki satu developernya bahwa program aplikasi tidak aman dan sebaiknya segera diperbaiki. Sedangkan hacker buruk biasanya justru memanfaatkan celah keamanan untuk tujuan jahat, misalnya mengacaukan program komputer, mencuri privasi, atau mengambil alih sebuah program aplikasi. Phishing sebenarnya adalah kegiatan yang cara kerjanya menipu para pengguna internet agar secara tidak sadar atau memberikan informasi data diri pemakai, username beserta kata sandi password. Kejahatan ini bersifat mengelabui dan biasanya ditujukan kepada para pengguna elektronik banking, internet banking. Data-data yang diberikan secara tidak sadar tersebut akhirnya dimanfaatkan para penebar phishing untuk tujuan merugikan. 3. Device. Kejahatan internet yang satu ini bekerja dengan mengubah suatu halaman situs atau website pihak lain, biasanya karena kekecewaan dan tidak bersifat fatal. Dalam artian tidak terlalu merugikan. Ada beberapa kasus phishing yang terjadi pada situs-situs pemerintah seperti Menkominfo, BI, KPU, dan masih banyak lagi. Situs yang terkena phishing biasanya dapat dipulihkan dengan cepat. 4. Carding bisa dibilang sebagai salah satu tindakan pencurian, namun bersifat digital. Pasalnya carding adalah sebuah sebutan untuk aktivitas berbelanja secara ilegal menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain. Adapun pelaku sendiri disebut dengan carder. Dan lebih parah lagi bahwa ternyata Indonesia merupakan negara kedua setelah Ukraina dengan tingkat kejahatan carding terbanyak di dunia. Tidak tanggung-tanggung 20% transaksi internet dari Indonesia merupakan hasil carding. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.